Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Zahra dengan NIM 60901211017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk laporan 6 praktikum pemrogram terstruktur dengan judul Array 2 Dimensi. Jadi di sini, pertama-tama saya menggunakan library iostream dan conio.h dan menggunakan standar namespace. Kemudian saya mendeklarasikan prosedur login, input, masuk, dan lihat. Kemudian saya juga mendeklarasikan variabel baris dan kolom yang bertipe data integer. Kemudian ada string dengan variabel bernama isi yang barisnya berisi 100 dan kolomnya juga 100. Kemudian di program utamanya, di sini integer main-nya saya mendeklarasikan char dengan nama pilih, kemudian ada masuk prosedur login. Kemudian setelah itu ada saya melabeli di sini ada GoTo dengan label menu, di mana isinya yaitu menu yang akan dijalankan program ini. Yang pertama ada input baris dan kolom, kemudian menu kedua ada masukkan nilai, yang ketiga lihat data, dan yang terakhir keluar dari program. Kemudian di sini ada cout pilih, di mana ketika kita memilih angka 1 atau mengetikkan kata 1 pada keyboard, maka akan masuk ke void input. Kemudian jika kita ketik 2, maka akan masuk ke void masuk. Kemudian jika kita mengetikkan 3, akan masuk ke prosedur lihat. Dan jika kita ketik 4 pada keyboard, maka program akan keluar sendiri. Kemudian di sini ada void login, di mana pertama-tama saya deklarasikan dulu integer i sama dengan 1, kemudian integer n sama dengan 2, di mana ini digunakan untuk login nanti. Kemudian saya mendeklarasikan juga variabel pass input, user input, dan login yang bertipe data string. Kemudian string username yang saya beri keterangan Raisa dan string password dengan nama Rara. Kemudian di sini kita masuk ke proses loginnya. Pertama-tama saya menggunakan looping do, di mana dia akan mengerjakan dulu, kemudian akan memeriksa apakah kondisinya benar. Jika benar, maka dia akan mengulangi looping tersebut. Pertama-tama di sini ada login, masukkan username. Kemudian yang kedua, memasukkan password. Jika user input sama dengan username dan pass input sama dengan password, jika username kita masukkan di sini sama dengan username yang kita deklarasikan di atas, dan pass input yang kita masukkan di sini sama dengan password yang telah kita deklarasikan di sini, maka login berhasil, akan tampil tulisan login berhasil. Kemudian di sini i sama dengan 4, di mana ini nanti kita gunakan agar program langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Dan di sini juga saya mendeklarasikan variabel login sama dengan berhasil. Kemudian else if, jika bukan user input, jika user input tidak sama dengan username, apabila user input yang kita masukkan di sini tidak sama dengan apa yang telah kita deklarasikan di atas, maka akan tampil tulisan username salah dan akan menampilkan sisa kesempatan sekian kali. Dan ini nanti akan diisi sudah berapa kali kita melakukan kesalahan dalam menginput username dan password. N sama dengan N1. N sama dengan N-1. Di sini awalnya saya mendeklarasikan N sama dengan 2, jadi ketika ini salah, maka N sama dengan N-1, N yang di atas, N2 akan dikurangi dengan 1. Jadi sisa kesempatannya bergantung pada N ini. Kemudian I sama dengan I plus 1. Di sini untuk melihat kesempatannya. Kemudian ada else if, apabila password yang kita masukkan pada menu login tadi salah atau tidak sama dengan password yang telah kita deklarasikan sebelumnya, maka akan tampil password salah dan sisa kesempatan yang kita miliki seberapa kali. Jika kita telah 2 kali melakukan kesalahan, maka di sini akan tampil
sisa kesempatan 1 kali, karena yang saya membuat program ini hanya 3 kali melakukan kesalahan. Jika lebih dari 3 kali, maka otomatis akan keluar sendiri. Kemudian ada else if, di mana apabila user input tidak sama dengan username, apabila user input yang telah kita masukkan, yang kita inputkan tidak sama dengan username kita deklarasikan, dan pas input tidak sama dengan password yang telah kita deklarasikan, maka akan tampil username dan password salah. Dan I sama dengan I plus 1, N sama dengan N-1. Di sini akan menampilkan sudah berapa kesempatan yang masih kita miliki. While I kurang dari sama dengan 3. Ketika I kurang dari sama dengan 3, maka ulangi lagi, masuk ke sini. Jika I yang ini belum sampai 3, maka ulangi lagi ke sini. Jika lebih dari 3, maka dia akan keluar. Maka dia akan masuk ke sini dan login berhasil. Jika login bukan sama dengan berhasil, di sini saya mendeklarasikan variabel login dengan string berhasil. Jika di sini tidak ada deklarasi seperti ini, maka Anda sudah tidak punya kesempatan. Jadi, Anda telah melakukan 3 kali kesalahan dan akan langsung keluar dari program. Kemudian di sini ada void input, prosedur input, di mana isinya ada sistem CLS, di mana akan menghapus layar terlebih dahulu. Kemudian Anda diperintahkan untuk memasukkan jumlah baris dan kolom. Contoh jumlah barisnya 2, kolomnya 2. Di sini saya telah mendeklarasikan variabel baris dan kolom di variabel global tadi. Kemudian di sini ada void masuk, prosedur, di mana isinya pertama-tama menghapus layar dahulu, kemudian memasukkan nilai, kemudian di sini ada looping for, di mana maksudnya apabila integer I sama dengan 0, I kurang dari baris, I plus plus ini yang merupakan batas dari looping itu sendiri. Kemudian diisi lagi dengan for integer J sama dengan 0, J kurang dari kolom, J plus plus. Maka cout isi ke J plus 1, maksudnya J plus 1 ini, jika kita memasukkan nilai baris dan kolom misalnya 2, maka J plus 1 akan mengikutinya. J misalnya 1, isi ke 1, isi ke 2, isi ke 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada array 2 dimensi, I dan J, di mana I ini sebagai baris dan J sebagai kolom. Dia akan terisi mulai dari I, kemudian ke J. Kemudian ada prosedur lihat, ini fungsinya untuk melihat data yang telah kita isi tadi. Pertama hapus layar terlebih dahulu, kemudian ada keterangan lihat data, kemudian menggunakan looping for, di mana integer I sama dengan 0, I kurang dari baris, I plus plus. Kemudian for integer J sama dengan 0, J kurang dari kolom, J plus plus. Kemudian di sini ada menggunakan kurung siku, agar lebih gampang untuk dilihat. Kemudian menampilkan isi yang telah kita masukkan tadi sebelumnya di sini. Kemudian cout endline agar tidak menumpuk di situ. Kemudian ada gauge agar program tidak langsung keluar. Baiklah, saya akan mencoba untuk mengcompile program yang telah saya buat. Pertama-tama ada menu login, masukkan username. Misal saya masukkan Rara, kemudian password Raisa, maka akan tampil username salah. Menulis kesempatan 2 kali, kalau saya masukkan Raisa dan Rara sebagai password, maka login berhasil. Kemudian akan langsung masuk ke menu, dimana jika kita masukkan angka 1, akan masuk ke input baris dan kolom. Jumlah baris, misalnya 2, jumlah kolom 3. Kemudian kita masukkan nilai. Masukkan isi pertama, maksudnya baris pertama, kolom pertama. Contohnya Raisa. Isi kedua Zahra, isi ketiga NIM saya, isi keempat kelas saya, kemudian tempat tinggal saya, kemudian mata kuliah, kemudian lihat data,
Sini muncul Reza Zahra 691.007 sebagai baris pertama karena kita memilih memasukkan 2 baris dan 3 kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Baris pertama dan baris kedua sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Kemudian kita ketik enter, kan balik lagi. Jika kita ingin keluar dari program, maka pilih angka 4 dan langsung keluar dari program. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.